Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariska Uzi Pratiwi. Saya dari kelas 1B dengan NPM 20106310500146. Di sini saya menjadi pemateri 1 dengan materi statistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Inayatus Solihah dari kelas 1B dengan nomor NPM 206310500142. Saya sebagai pemateri 2 dengan materi statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novi Darojatunisa dari kelompok 1 Statistika Dasar dari kelas 1B dengan NPM 20106310500138. Saya sebagai pemateri 3 yang akan menjelaskan tentang populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Windari. Saya dari kelompok 1 kelas 1B, NPM saya 20106310500130. Saya sebagai pemateri 4, saya akan memaparkan tentang probability sampling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Aprilia Nurikma dari kelas 1B dengan NPM 20106310500126. Saya di sini sebagai pemateri 5 yang menjelaskan tentang non-probability sampling dalam teknik sampel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pertama-tama kami akan membahas tentang apa itu statistik. Ayo disimak baik-baik ya videonya biar kalian paham. Oke? Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram di mana isinya menjelaskan masalah tertentu. Nah, selanjutnya fungsi statistik dibagi menjadi 2 nih. Yang pertama ada fungsi deskriptif dan yang kedua ada fungsi inferensia. Apa sih tujuan statistika itu? Nah, tujuan statistika itu ada membuat deskripsi, membantu membuat estimasi, membuat hipotesis, dan juga mengurangi jumlah populasi yang besar menjadi lebih kecil. Ada 4 klasifikasi jenis-jenis statistika, yaitu berdasarkan orientasi, asumsi distribusi, fase dan tujuan, dan yang terakhir jumlah variabel terikat. Jenis statistik yang pertama berdasarkan orientasi pembahasan ada 2 nih. Yang pertama statistik matematika yang lebih memahami model matematika, dan yang kedua ada statistik terapan yang fokus terhadap penerapan disiplin ilmu tersebut. Jenis statistik yang kedua berdasarkan fase dan tujuan analisis ada 2. Yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensial. Jenis statistik yang ketiga berdasarkan asumsi distribusi populasi data ada 2. Yang pertama
statistik non-parametrik, dan yang kedua statistik parametrik. Nah, jenis-jenis statistika yang terakhir atau yang keempat, berdasarkan jumlah variabel terikat juga ada dua. Yang pertama, statistik univariat, dan yang kedua, statistik multivariat. Yuk kita mengenal dan mempelajari apa itu statistika. Statistika adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan data statistik dari fakta yang benar. Landasan kerja statistik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Variasi didasarkan atas kenyataan bahwa seorang peneliti atau penyelidik selalu menghadapi persoalan dan gejala yang bermacam-macam atau variasi, baik dalam bentuk tingkatan dan jenisnya. Reduksi hanya sebagian dari seluruh kejadian yang hendak diteliti atau penelitian sampling. 3. Generalisasi sekalipun penelitian dilakukan terhadap sebagian dari seluruh kejadian yang hendak diteliti. Namun, kesimpulan dari penelitian ini akan diperuntukkan bagi keseluruhan kejadian atau gejala yang hendak diambil. Karakteristik statistik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Statistik bekerja dengan angka. 2. Statistik bersifat objektif, artinya angka statistik dapat digunakan sebagai alat pencari fakta. 3. Statistik bersifat universal, artinya berguna sebagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan dan penuh kenyataan. Kegunaan statistik. 1. Komunikasi ialah penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistik sehingga beberapa pihak tersebut akan dapat mengambil keputusan melalui informasi tersebut. 2. Deskripsi ialah penyajian data dan mengilustrasikan data, misalnya mengukur hasil produksi. 3. Regresi ialah meramalkan pengaruh data yang satu dengan lainnya untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Pada slide sebelumnya kita telah mempelajari statistik dan statistika. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang populasi. Apa ya populasi itu? Pengertian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Elemen populasi adalah elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diukur. Ukuran populasi adalah banyaknya pengamatan atau anggota suatu populasi. Parameter adalah nilai yang menggambarkan ciri atau karakteristik populasi. Fungsi populasi pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. 1. Himpunan besar yang bisa diteliti oleh peneliti kuantitatif dan kualitatif. 2. Wilayah peneliti yang mengambil sampel penelitiannya. 3. Berfungsi sebagai generalisasi hasil penelitian. Populasi penelitian dibagi menjadi populasi fisik, yaitu populasi yang berbentuk objek penelitian individu. Populasi objek non-fisik yaitu populasi di mana objek penelitian bersumber, dikatakan juga dengan wilayah generalisasi yang berhubungan dengan subjek penelitian. Macam-macam
populasi. Menurut keadaan, populasi dibagi menjadi dua, populasi tahingga dan populasi berhingga. Menurut sifat dibagi menjadi dua, populasi heterogen dan populasi homogen. Populasi berdasarkan keadaan dibagi menjadi populasi terbatas, yaitu populasi yang mempunyai sumber data yang jelas batasnya. Populasi tahingga yaitu populasi yang sumber datanya tak dapat ditentukan batas-batasnya. Kemudian populasi berdasarkan sifat dibagi menjadi populasi homogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang seragam atau sama. Populasi heterogen, populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang relatif beda. Contoh populasi berdasarkan keadaan dan sifat. Populasi berhingga banyaknya mahasiswa Unsika angkatan 2020, populasi tahingga banyaknya air di lautan. Populasi homogen kita mencicipi manis atau tidaknya secangkir kopi. Populasi heterogen mengetahui rata-rata IQ mahasiswa Unsika. Sampel. Teknik pengambilan sampling. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Ada dua teknik dalam pengambilan sampel, satu probability sampling, dua non-probability sampling. Probability sampling. Definisi probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Teknik sampel probability sampling meliputi 1. Sampel random sampling, 2. Proportion stratified random sampling, 3. Disproportion stratified random sampling, 4. Cluster sampling atau area sampling. Sampel random sampling. Sampel random sampling dinyatakan sampel sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampling random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling, maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undi. Untuk penentuan sampel dengan cara ini cukup sederhana, tetapi dalam prakteknya akan menyita waktu apalagi jika jumlahnya besar. Proportion stratified random sampling. Proportion stratified random sampling biasanya digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kelemahan dari cara ini, jika tidak ada integrasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. Disproportion stratified random sampling.
Disproportion statistic random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya bersetara tetapi kurang proporsional. Cluster sampling atau area sampling. Cluster sampling atau area sampling teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak berdiri dari individu-individu melainkan berdiri dari kelompok-kelompok individu atau kluster. Teknik pengambilan sampel daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kelemahan teknik pengambilan sampel ini dapat dilihat dari error samplingnya. Jika lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan sampel berdasarkan strata karena sangat sulit memperoleh kluster yang benar-benar sama tingkat heterogenitasnya dengan kluster yang lain di dalam populasinya. Setelah kita belajar tentang probability sampling, mari kita belajar tentang non-probability sampling. Definisi non-probability sampling. Non-probability sampling ialah teknik sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Macam-macam non-probability sampling. Yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kuota, yang ketiga ada sampling aksidental, yang keempat ada purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan yang terakhir ada snowball sampling. Yang pertama ada sampling sistematis. Sampling sistematis ialah pengambilan sampel yang didasarkan atas urutan dari populasi yang telah didengarai nomor urut, atau anggota sampel diambil dari populasi pada jarak interval waktu ruang dengan urutan yang seragam. Contoh sampling sistematis. Peneliti akan mengadakan pemeriksaan metalurgi ilmu bahasa di perusahaan tertentu yang hasilnya menggunakan proses, maka pengambilan sampel dapat dilakukan pada jarak interval waktu tertentu, misalnya 30 detik, 5 menit, 30 menit, dan seterusnya. Yang kedua ada sampling kuota. Sampling kuota. Sampling kuota ialah teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah jatah yang dikehendaki atau pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti. Contoh sampling kuota. Peneliti ingin mengetahui informasi tentang penempatan karyawan yang tinggal di perusahaan Pondok Hijau dalam kategori jabatan tertentu dan pendapatannya termasuk kelas tertentu pula. Dalam pemilihan orangnya, pengambilan sampel akan ditentukan pertimbangan oleh peneliti sendiri atau petugas yang diserahi mandat. Yang ketiga ada sampling aksidental. Sampling aksidental ialah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya. Contoh sampling aksidental. Seorang peneliti ingin mengetahui tentang kebersihan wilayah Jakarta. Ia menanyakan kepada orang yang ia jumpai dan bukan orang yang mengerti tentang kebersihan kota Jakarta, seperti petugas kebersihan atau mendatangi kantor gubernur atau wali kota. Yang keempat ada purposive sampling. Purposive sampling dikenal juga dengan sampling pertimbangan, ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Contoh purposive sampling. Peneliti ingin mengetahui model kurikulum SMU Merdeka, maka sampel yang dipilih adalah para guru yang ahli dalam bidang kurikulum pendidikan dan manajemen pendidikan masyarakat yang berpengalaman dan para ahli di bidang pendidikan. Yang kelima ada sampling jenuh.
Sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus. Contoh sampling jenuh, misalnya akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Karena jumlah guru hanya ada 35 orang, maka seluruh guru dijadikan sampel. Yang keenam ada snowball sampling. Snowball sampling ialah teknik sampling yang semula berjumlah kecil, kemudian anggota sampel responden mengajak para sahabatnya untuk dijadikan sampel, dan selanjutnya sehingga jumlah sampel semakin membengkak. Contoh snowball sampling. Penerbit majalah mobil antik melakukan survei terhadap orang-orang yang gemar mengoleksi mobil antik. Responden yang berhasil ditemui diminta untuk menunjukkan orang-orang